Dan sekarang welcome to University of Oulu. Ini Wow. adalah universitas saya, salah satu yang terbaik juga di Finland, yang menawarkan berbagai macam jurusan yang terbaik. Ya, salah satunya adalah jurusan pendidikan. Ini diambil di musim dingin, sangat cantik dari atas. Ini kampusnya, jadi ini adalah salah satu aplikasi yang kami punya, semua digital, dari kartu mahasiswa, kartu perpustakaan, di sini ada well-being, jadi kesejahteraan kita, mental health kita bisa dibicarakan di sini, ada schedule-nya juga, semuanya lengkap. Itu semua dalam satu akses ya? Satu akses. Materinya ada lagi aplikasi lain. Jadi semuanya serba digital, dan kalau mau masuk kampus harus lihat peta, saking luasnya. Setiap itu hari satu kita area, kayak sister ya? ya. Satu area. Oh ya, kebetulan pendidikan dan beberapa lainnya itu di sini. Ada 2 kampus. Yang medical itu ada 1 kampus lagi khusus kesehatan. Jadi ini salah satu kampus besar juga di Finland ya? Ya, termasuk. Or the biggest? Not the biggest. Helsinki the biggest. Oh ya, Helsinki is the biggest. Jadi kayak setiap kampus itu menawarkan keunikannya sendiri. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa yang mana yang bagus Helsinki atau Oulu. Ya. Pokoknya sesuai dengan interest, sesuai dengan passion kita, disitulah kayak saya menemukan passion saya di sini, yang kayak betul-betul yang saya cari semuanya ada di jurusan yang sedang saya ambil saat ini. Ya. Inilah yang kayak bukan cuma kayak belajar di kelasnya, masuk kelasnya dulu. Jurusan pendidikan ada di sini, di daerah sini. Tapi kita bisa kemana-mana, bisa di geologi, sampai kita dengar ada kayak bor-bor, bisa ada di arsitek, yang kita bisa kelasnya itu betul-betul berada di, merasa kearsitekturan, keindahan, estetik. Jadi kayak jurusan apapun kita tidak di satu tempat saja, tapi kita bisa berada di mana saja di sini. Lihat pintu yang hijau-hijau ini adalah pintu semua. Jadi saya lihat juga gedungnya colorful ya? Ya, so colorful. Dan seperti kotak-kotak saja, di luar itu B aja, bro. Dari luar itu ini kayak kotak-kotak saja, tapi kalau masuk di dalamnya. Kayak ruko ya, ruko. Tapi di dalam. Ya, kayak ruko. Memang salah satu kebijakannya itu adalah kayak fungsional. Dia nggak estetik, tidak seperti di UK kan, yang kayak UK, Netherlands, memang arsitekturnya seperti itu. Kalau di Finland, dia fungsional, fungsinya yang harus bagus. Sama seperti gedung-gedung pemerintahan di sini, kalau di luar, aduh ini kayak tua banget ya. Ternyata kalau masuk itu, wow, kayak fungsinya memang betul-betul bukan cuma gedungnya, tapi manusianya yang ada, servisnya sangat bagus. Itu yang harus kita pelajari. Betul. Sama lah kalau di sini kan berlomba membuat kampusnya setinggi langit, kan? Tapi fungsinya bagaimana? Ini gimana nih, sis? Ya, ini adalah jurusan saya. Jadi di University of Oulu itu menawarkan 3 jurusan. Seperti kita ketahui, untuk menjadi pendidik atau guru di Finlandia itu butuh sertifikat mengajar. Sertifikat mengajar hanya ditawarkan di salah satu jurusan, hanya di Intercultural Teacher Education. Ini S1 dan S2 digabung 5 tahun plus praktek mengajar. Jadi setelah selesai ini kan memang guru harus S2 ya kalau di Finland. Jadi banyak orang Finnish itu ambilnya ini karena mereka kan masuk di pendidikan mau mengajar ya. Kemudian ada 2 jurusan lainnya, kalau mau jadi guru harus ambil setahun lagi sertifikat mengajar. Kalau untuk Nordic countries ya, terutama Finland. Ada Education and Globalization, itu belajar tentang sesuatu yang sangat besar, mendunia, tentang kebijakan pendidikan dan lain-lain. Kalau di jurusan saya ini, Learning, Education, and Technology. Ini itu jurusan sister ya? Ya, benar. Ini salah satu jurusan yang ditawarkan. Ini adalah mempelajari sesuatu yang detail, mempelajari tentang emosi, motivasi. Ini yang saya pelajari di sini. Itu di kelas atau di mana, sis? Ini ya. Ini di kelas. Jadi di sini mungkin kita bisa masukkan kayak
gambaran sistem pendidikan di Finland. Jadi jurusan yang saya ambil itu bidang ilmunya adalah learning science namanya. Pernah tidak dengar, Bro? Ilmu pendidikan beda ya? Belajar. Beda? Ya. Ilmu pendidikan? Ilmu tentang belajar. Oh, khusus, ilmu tentang belajar. Jadi, ya, memang khusus tentang learning. Ilmu tentang belajar. Jadi kayak saya juga dulu bingung, ini sangat spesifik, spesifik. Di sini kita pelajari 3, fokusnya cuma 3 di sini. Belajar S2 2 tahun kita fokusnya 3 konsep belajar. Self-regulated learning, collaborative learning, and technology enhanced learning. Dan ini sangat relevan di dunia sekarang ini, apalagi di masa pandemi. Self-regulated learning itu belajar mandiri. Ya, harus bisa memanage sendiri tanpa rely dengan institusi atau orang untuk bisa pintar, belajar, dan sukses. Itu harus self-reliant, harus independent learner. Ini self-regulated learning. Kemudian kita tahu bersama bahwa salah satu kompetensi di abad 21 adalah bisa berkolaborasi. Bagaimana menghargai pendapat, bagaimana bisa active listening. Nah, itu kan yang susah ya, empati, respect. Itu kan yang banyak anak muda, yang milenial yang susah. Ini yang sekarang ini yang berdampak itu sudah. Ini collaborative learning. Itu sudah. Betul. Mau tidak mau. Sangat jelas kelihatan ya, yang mana yang sangat egois, yang mana ya seperti itulah. Itu yang banyak harus kita pelajari. Teknologi enhanced learning, ya seperti yang kita lakukan sekarang, yang kita tidak terbatasi oleh jarak waktu karena kita bisa menggunakan teknologi. Siapa sangka kayak di Makassar, Finland, Oulu, bisa ketemu, ya itulah salah satunya. Dan di sini bukan cuma teori tapi juga praktek. Kita juga kerjasama dengan beberapa sekolah. Jadi real life experience, authentic material. Jadi kita datang ke sekolah, kita berdiskusi dengan guru-guru apa yang kendala yang mereka alami di sana. Jadi kita yang kayak mengintegrasikannya dengan teori-teori yang kita punya dan langsung praktekkan. Nah ini apalagi sekarang dengan masa pandemik seperti ini, mau tidak mau, betul sekali. Teknologi itu sangat ya menjadi alat utama lah untuk pembelajaran. Betul sekali. Jadi di masa modern seperti sekarang ini, di mana semuanya cepat berubah, makanya knowing how to learn, bukan cuma belajar what to learn, tapi knowing how to learn. Itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki sama siapa saja sekarang ini. Makanya bidang ilmu ini, Bro, sangat digandrungi di mana saja di dunia. Karena knowing how to learn itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki biar kita tidak ketinggalan zaman, biar bisa sukses. Ya. Kalau di sini ada tidak ya di situ? Learning science sepertinya ada tidak ya? Kira-kira di Indonesia? Setahu saya belum pernah dengar. Iya, makanya sih saya bertanya-tanya juga. Ya, boleh nanti dicari ya, Bro. Jadi ini emerge-nya munculnya itu sekitar 20 tahun yang lalu. Masih cukup baru juga. Dia multidisiplin, Bro. Jadi kayak ada beberapa multidisiplin bidang ilmu lain yang bergabung menjadi satu. Misalkan computer science, ada bidang ilmu cognitive science, ilmu tentang belajar, ilmu tentang berpikir, ada kemudian neuroscience tentang neuroplasticity dan semuanya. Kemudian ada psychology education, ada bergabung menjadi satu, dan kemudian menginvestigasi bagaimana caranya mensupport manusia belajar efektif. Itu learning science. Jadi di jurusan ini kita belajar juga tentang educational psychology, seperti motivasi, emosi, dan semuanya. Jadi ini lengkap, jadi multidisipliner, jadi sangat luas juga, tapi detail. Jadi gelar akademiknya apa nanti sih di situ?
Master of Arts. Oh, MA. Ya, MA. Master of Arts. Ya. Wow. Ada embel-embelnya di belakang tidak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, specialty bla bla bla. Tidak ada ya. Jadi salah satu ciri khas dari pendidikan Finlandia itu adalah menekankan ke praktek. Jadi bukan cuma fokus ke teori. Dan juga real life experience. Artinya misalnya pendidikan kita langsung ketemu guru, ketemu dengan researcher, kita juga ini jurusan berbasis research, bro. Jadi kayak kami di sini LIT punya tim research dan salah satu tim research terbaik di Eropa. Wih, itu mentornya? Yes, wow. Profesornya, termasuk tim research yang salah satu terbaik. Kalau mau belajar tentang learning science, itu profesor kami salah satu dari penerbit jurnal yang cukup diakui learning science. Ya. Profesor siapa namanya? Mungkin bisa di browsing. Ada Jana Järvelä. Ah, ini di mana ini? Di kelas? Ini di kelas. Ya. Bayangkan kayak salah satu juga ciri khas pendidikan di Finlandia, kita tidak learning itu otonominya sangat, kita diberikan kebebasan untuk belajar. Jadi tata ruang kelasnya juga sangat atraktif, yang tidak monoton, berwarna, kemudian joyful. Itu harus kayak memang karena jurusan kami learning, jadi kayak belajar itu harus menyenangkan, tidak terpaksa. Harus healthy atmosphere, semua emosi harus positif. No competition, kita tidak berkompetisi, kita berkolaborasi. Kemudian multicultural environment, ini dari Eropa, Amerika, India, kita lihat lagi ya. Ini dari Zambia, Sudan, Nigeria, Vietnam, ini India, Brazil, Amerika, ini Eropa, dari Belanda. Only you as Indonesian ya di kelas itu. Ya, di University of Oulu itu cuma ada 4 orang Indonesia saat ini, 4-5. Oh, ada S2, S3, sekitar 5 orang. Itu dari Pulau Jawa atau di mana? Oh ya, saya sendiri yang dari Makassar. Mereka dari Jakarta. Indonesia Timur ya. Ya. Harusnya. Jadi kalau ada yang tanya kayak bagaimana sih sistem pendidikannya, ya seperti ini. Jadi kayak ada otonomi, diberikan kebebasan untuk memilih, ada banyak pilihan, tidak seperti kita kan kayak ini loh yang harus kita pelajari hari ini, sudah ditentukan, cara belajarnya juga sudah ditentukan. Dan kadang bersifat memaksa ya kan bro, kayak kamu harus belajar ini sudah jadi lesson plan saya. Kalau kita di sini dan juga di sekolah-sekolah yang kami datangi, mereka ada choices. Jadi kayak mereka boleh memilih, dengan asesmennya juga itu bisa dipilih. Jadi kayak mau bentuk karya boleh, tidak kayak kita kan selama ini pakai essay, multiple choice. Padahal asesmen itu bisa dengan berbagai bentuk kan, kreativitas, self expression, itulah. Makanya mungkin sistem pendidikannya berada salah satu di atas. Karena ini di ilmu belajar, ilmu tentang belajar, semua yang ada di sini adalah hal-hal yang sebagai kayak salah satu cara untuk bisa memaksimalkan belajar agar anak-anak bisa sukses, bukan cuma di karir tapi juga di kehidupannya. Ya. Itu kan nanti kan banyak juga nanti yang bertanya. Khususnya saya pribadi mau bertanya kan nantinya soal mengapa Finlandia mempunyai pendidikan yang bisa dikatakan dan bahkan sudah terrecord one of the best country dengan educational system in the world. Ya. Dan apakah sister ini memang merasakan ya di sana? Sangat merasakan. Ini adalah profesor saya. Dan dipanggilnya itu tidak ada embel-embel miss, tidak ada embel-embel profesor. Namanya Esi, pakai jumper, pakai hoodie di kelas. Kita malah kalau duduk sama-sama itu kita tidak bisa membedakan yang mana profesornya, yang mana mahasiswanya. Beliau namanya Esi. Tapi kita tidak mahasiswa dia. Seperti mahasiswa kan? Ya, makanya. Dan alhamdulillah beliau adalah supervisor saya di tesis. Jadi kayak belajar banyak tentang work ethic. Ya, research ethic juga ya. Ya.
Dan sekarang sudah ada supervisor? Alhamdulillah. Di sini kayak sangat terstruktur, bro. Jadi kayak sebelum masuk mulai perkuliahan saja itu sudah ada semua. Kayak sudah ada supervisornya sih belum, tapi sudah tersusun rapi gitu kayak summer break itu kalau kamu mau selesai cepat ini loh yang kamu ambil. Kalau mau internship juga boleh, mau kerja part time juga boleh. Jadi kayak pilihannya banyak, tinggal kita kayak menyesuaikan dengan waktu, schedule, funding. Memang otonomi itu kan yang kita sebut otonomi. Jadi kayak tidak semuanya sama gitu kayak. So the choice is on your hand gitu ya? Exactly. So you success is on your hand. Jadi kayak itu tergantung dari kita. It depends on your effort. Iya. Sama sekali, ya itu dia. Salah satu yang sangat baik itu kayak kita merasa kayak sukses kita di tangan kita gitu. Kalau mau sukses ya belajar, kalau nggak mau sukses ya biasa-biasa aja, nggak usah belajar juga ada, tidak dipaksa. Jadi campus regulation-nya itu memang menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa ya? Benar sekali. Tergantung mahasiswanya mau kemana. Ya. Kayak seperti di perkuliahan juga bro, kayak seperti yang sekarang kampus Merdeka ya yang dicanangkan sama Pak Menteri Pendidikan. Sudah keluar itu permennya. Ya, sudah keluar ya. Ini yang kami rasakan di sini bro. Jadi kayak kita bisa lintas jurusan. Misalnya latar belakang dari teman-teman sekelas saya kan beda-beda. Ada yang engineering, ada yang pendidikan psikologi, history. Jadi misalkan yang engineering mereka ambil lintas ke AI, artificial intelligence. Kalau saya ke lebih pendidikan, Nordic education. Jadi kayak lintas disiplin. Makanya sekarang di sini banyak perguruan tinggi yang masih menjajaki, masih menyesuaikan diri gitu dengan regulasi. Itu dia tantangan kita ya bro di sana, siap tidak? Peraturan boleh baru, tapi kesiapan itu juga harus diperhatikan. Yeah. Jangan sampai cuma lompat jurusan tapi sama saja, malah lebih bingung kan? Is that impactful atau tidak? Jadi ya, makanya lebih bagus kayak mungkin di kelasnya diajarkan how to learn, karena tidak bergantung sama siapa saja gitu kayak dengan banyaknya perubahan misalkan kadang kan kita tidak siap menerima perubahan, tapi kalau kita sudah tahu how to learn kita tidak akan tergoyahkan karena kita sudah kuat, kita tidak rely on institutions tapi kita rely on ourselves karena kita tahu bagaimana cara mencari ilmu yang kita mau. Itu disebut dengan self regulated learning, harusnya diintegrasikan di lesson plan setiap kelas. Kalau di sini kan ada namanya ilmu belajar. Ada ya? Ada. Tapi itu tidak spesifik. Itu juga mungkin yang membedakan ya bro. Kayak dia sangat spesifik. Ini kampus, ini perpustakaan dari jauh. Ini the quarantine memory, kayak memori selama masa karantina kemarin. Kita hanya bisa melihat dari jauh, kayak melihat pacar gitu bro ya, yang kayak tidak bisa digapai. Ya, hanya bisa menatap dari jauh. Di sana lockdown juga ya? Sama, pastinya. Sekarang sudah relaksasi karena memang kayak musim panas itu nggak boleh dikurung orang di dalam rumah. Itu malah stres. Stressful. Karena ditunggu-tunggu ya, musim panasnya cuma 2-3 bulan. Jadi ini saya angkat bro karena ada banyak teman-teman yang curhat gitu kayak yang sudah terima LPDP ataupun yang beasiswa lainnya yang bilang kayak orang tua saya takut gitu kalau ada krisis seperti ini bagaimana di sana di luar negeri. Ya bisa saya sangat tegas mengatakan bahwa di sini jauh lebih aman dibanding di tanah air karena supportnya sangat luar biasa. Kayak ada teacher koordinator namanya. Di setiap jurusan itu kita setiap waktu itu di masa pandemi itu setiap hari ada email yang masuk, semoga baik-baik saja, mendoakan, menanyakan kabar, dan juga ada meeting virtual tiap minggunya untuk melihat keadaan mahasiswanya. Dan juga ada special counseling from psychologist. Ini tanpa pandemi saja ini sudah ada. Pendamping ya? Iya ada. Karena di sini kan kayak terkenal kan depresinya tinggi. Di Finland itu terkenal tingkat depresi yang sangat tinggi. Jadi psikologis di sini itu sudah disiapkan di kampus. Counselingnya. Friend support itu sangat karena
kita sama-sama perantau ya, international student, jadi kayak kekeluargaannya sangat baik. Dan kemudian komunitasnya ada PPI di setiap negara, ada misalnya beasiswa, LPDP, ada juga komunitas muslim, dan kemudian kayak ambassador group, ya itu organisasi yang saya masuki. Jadi mungkin adik-adik atau siapapun yang lagi nonton yang mungkin sekarang mundur takut untuk keluar negeri, jangan takut lagi, insya Allah aman. Sebenarnya ketakutan itu ada dalam diri sendiri. Betul. Ya kan? Apapun obatnya, kalau dari dalam sendiri penuh ketakutan, tidak akan efektif ya kan, Bro? Yang bisa harus memberikan keberanian itu ya diri sendiri juga. Ya, ini yang juga sangat penting gitu. Kayak jangan cuma di kelas gitu, jangan cuma kayak datang ke sana untuk cari ilmu tentang jurusan kita, tapi juga harus berani mengambil keputusan untuk ikut-ikut organisasi. Di sini Bro, alhamdulillah tiap hari itu kayak waktu itu ya tahun lalu, kayak tiap hari email banyak sekali masuk, kesempatan workshop, seminar. Dapat selalu email ya? Iya, ada email khusus, dan itu kita harus filter kayak, ya Allah ini kayak waktu kita cuma 24 jam, tapi kayak kesempatannya sangat banyak, dan itu kayak semuanya itu yang bagus-bagus. Jadi kita yang harus schedule sendiri yang mana yang bisa kita ambil. Ada dalam dan luar kampus, dan itu disupport penuh dari pemerintahan Finlandia. Jadi adik-adik terutama yang di bidang apa nih kayak pendidikan. Aduh, ayo ke Finland atau ayo ke Oulu. Sangat luar biasa Bro, kesempatannya besar banget, banyak sekali. Ini adalah salah satu organisasi yang saya ikuti, Student Ambassador. Ini kayak ibu-ibu ya, karena kebetulan saya ya sudah berkeluarga, ibu-ibu, tapi bergabung dengan anak-anak muda, itu kayak awalnya itu minder juga, tapi ternyata di sana kayak benar-benar kayak mereka menerima kita dengan segala kelebihan dan keunikan yang kita punya. Jadi kayak banyak belajar jadi student ambassador-nya. Ini Kumi Family, jadi kampus pihak universitas bekerja sama dengan masyarakat Finland. Jadi kita berkesempatan untuk bisa punya family di Finland. Keluarga angkat ya? Keluarga angkat semacam itu. Tapi jangka waktunya setahun dan bisa long lasting relationship. Jadi kayak setelah setahun itu kita mau lanjut lagi, nggak apa-apa. Jadi ini adalah Kumi Family. Saya berdua bersama Priyanka namanya dari India. Ini family kami di Finland. Jadi kemudian, gimana tinggal di sana sis? Tinggal di sana? Maksudnya? Oh tidak, jadi kayak stay di sana? Enggak? Tidak. Kumi Family itu kayak menghabiskan waktu belajar, saling bertukar budaya, belajar masak memasak, belajar. Jadi sepenuhnya ditentukan kepada kedua belah pihak. Jadi universitas cuma sebagai narahubung. Perantara ya? Perantara. Jadi yang menentukan kami, disesuaikan dengan schedule. Jadi di situ sudah ada cultural immersion ya, antara Indonesia Finland, Indonesian Finnish. Ya, alhamdulillahnya. Dan yang ini juga ada banyak kegiatan sosial di sini. Ini banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari sini, ketemu sama orang-orang sesama Muslim dari negara-negara yang tidak aman, ya, dari para pencari suaka dan imigran, terutama perempuan. Di sini Bro, saya terbuka sekali matanya, kayak selama ini kita menyaksikan kayak Indonesia carut marutnya kayak bagaimana. Ternyata kita tuh salah satu yang beruntung di dunia, kita masih aman, bisa makan, bisa berkeluarga, bisa beraktivitas dengan bebas. Ya, kalau melihat saudara-saudara kita yang kayak dari Syria, Afghanistan, Irak itu datang ke sini mencari tempat yang aman, jadi kayak wow, itu dulunya saya merasa kayak hidupku tuh penuh dengan kekurangan. Setelah ketemu mereka, aduh, I'm such a lucky lady from Indonesia. Kayak wow, itu kayak membuat air mata tuh kayak tak terbendung gitu. Jadi inilah yang saya bilang tadi, kayak keluar dari zona nyaman. Karena ini semua ketiga organisasi ini ada orang yang suka maksudnya bergaul dengan orang baru. Saya juga kayak dulunya merasa saya kurang bisa bergaul, apalagi bersaing dengan anak-anak muda ini.
juga ketemu dengan orang-orang yang dari negara konflik, itu kan tantangannya besar ya. Tapi dengan keluar dari zona nyaman, bertemu dengan orang baru dan orang yang tantangan baru, itu insya Allah akan terbentuk banyak karakter-karakter yang baik di sana. Berarti Finland terbuka juga ya dengan saudara-saudara kita yang ya imigran-imigran dari negara-negara yang berkonflik ya. Mereka terbuka juga ya? Lumayan terbuka, tapi tidak sebanyak apa ya kayak negara-negara lain kayak Kanada, karena memang kan mereka sangat menjaga ya populasinya. Populasinya. Ya, karena mereka sangat cinta alam, kan jadi mereka takut populasi banyak. Welfare state kan, jadi kayak semua sama, semua mendapatkan hak-hak yang sama, jadi kayak mereka memang tidak bisa membuka banyak ribuan, jadi 4.000-an yang diterima cuma 50-an. Makanya ada asylum seeker kan, pencari suaka, mereka ditampung untuk bisa dapat residence permit-nya. Ya. Kemudian kalau ditanya tentang cita-cita, cita-cita ke depan, wow, ini berat ya, sangat berat. Karena sampai saat ini saya belum punya apa ya kayak gambaran jelas apa yang akan saya lakukan nantinya. Tapi yang saya punya sekarang adalah saya bercita-cita pengen empowering the youth. Kayak anak-anak muda itu harus diberikan apa ya bro, kayak pencerahan begitu, kayak diberikan bukakan matanya lah. Kalau ternyata kesempatan itu sangat banyak dan sangat luas untuk siapa saja bagi yang mau belajar dan mau berjuang.